Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini mari kita bersama memuji Allah. Bersama kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bersama kita berdoa agar pengharapan kita diberkati oleh Tuhan, karena kita hanya percaya kepada Allah saja. Satu pujian, kasih Allah itu luar biasa untuk saya dan untuk saudara. Mari kita pujikan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Mari kita pujikan bersama-sama nyanyian ini. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya, karena kita ingin menyembah Allah, memuji Allah, memuliakan nama Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah segala hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, kasih Allahku. Mari saudara, pada ibadah doa ini kita menyembah Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, layaklah kita menaikkan syukur karena realitanya Allah sudah memberkati saya, memberkati saudara. Terbukti sampai saat ini kita sehat, kita tetap semangat. Itulah berkat yang daripadanya. Penyertaannya nyata atas kehidupan kita. Kita diberi kesanggupan, diberi kemampuan, dan berbagai kemungkinan yang kita bisa lakukan. Itu adalah syukur kepada Allah karena Dia telah memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan syukur. Mungkin saudara punya persoalan-persoalan pribadi yang Tuhan sudah berkati. Naikkan syukur secara pribadi. Kita bersama-sama menaikkan syukur. Mari kita bersyukur. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan kami naikkan syukur kepada Allah. Karena sampai saat ini Tuhan berikan kesehatan kepada kami. Bukan hanya kepada kami secara pribadi, tetapi juga kepada seluruh keluarga kami. Seluruh jemaat yang bersama melayani Allah.
Tuhan, kami percaya kalau toh terpapar, Tuhan tetap beri kekuatan. Demikian pula Tuhan beri kesembuhan, itu berkat yang daripadamu. Demikian pula dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas, penyertaan-Mu nyata atas kehidupan kami sekalian ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Dengan kesibukan yang melelahkan, namun tetap Engkau berikan kekuatan kepada kami. Kami bersyukur kepada Allah karena Engkau Allah yang luar biasa. Kalau selama ini kami ada dalam kekhawatiran, ternyata kekhawatiran kami tidak terbukti. Oleh karena itu ajari kami untuk tetap mempercayai Engkau Allah yang luar biasa, melindungi kami, melindungi saya secara pribadi dan melindungi seluruh jemaat-Mu yang percaya, yang beriman. Engkaulah Tuhan Allah yang luar biasa yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini tetap semangat di dalam Engkau karena kasih karunia-Mu. Kami pun bersyukur Tuhan kalau pemerintah telah memberi kelonggaran kepada kami untuk beribadah di gereja-Mu, untuk kami bertatap muka karena sudah sekian lama kami memiliki kerinduan ternyata Engkau jawab. Biarlah kami mempertanggungjawabkannya kepadamu. Itulah bentuk kasih-Mu kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah ajaib, Tuhan yang memberkati. Haleluya, amin. Benar saudara, kasih setia Tuhan itu sesungguhnya memang tak terhingga. Kasih setia Tuhan itu dinyatakan atas kehidupan setinggi langit, sedalam lautan, untuk saya, untuk saudara. Ya, kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa. Oleh karena itu tetaplah beriman, tetaplah percaya dalam kondisi apapun. Saudara tetaplah percaya bahwa Yesus Kristus mengasihi saya, mengasihi saudara. Kasih setia Tuhan yang kita rasakan melebihi dari segala-galanya. Satu nyanyian, kasih setiamu. Mari kita nyanyikan bersama. Nyanyikan saudara, boleh bernyanyi dengan bersuara di rumah saudara sendiri. Dalam keadaan apa? Bawa hatimu kepada Allah. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu luar biasa. Berkat-Mu yang telah kurasakan sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi puji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kau katakan kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih
membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagimu juga, percayalah iman. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Katakan siapa aku ini, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Engkau juga jadi biji mata Tuhan. Dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sejenak kita mencoba mengingat satu peristiwa di mana saat itu murid-murid bersama Tuhan Yesus menyeberangi danau. Rupanya murid-murid lupa membawa roti. Dan Yesus pun berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Rupanya dengan pernyataan Yesus itu, murid-murid rupanya berpikir, oh karena kita lupa membawa roti, maka Yesus mengingatkan saya, mengingatkan saudara. Mungkin seperti itu pikiran saya ketika seandainya saya bersama murid-murid pun berpikir demikian. Karena kita tidak membawa roti, makanya Yesus ngomong ragi roti. Tapi rupanya Yesus tahu akan pikiran ini. Lupakah kamu 4 roti untuk 5.000 orang? Lupakah kamu bawa 7 roti untuk 4.000 orang? Kenapa kamu tidak percaya? Baru menyadari apa yang dikatakan Yesus dengan berjaga-jagalah dan waspadalah, rupanya bukan berbicara soal roti. Kebanyakan kita dalam realita kehidupan ini, prioritas pikiran kita, mungkin juga pikiran saya, tak terkecuali mungkin pikiran saudara, karena memang itu kebutuhan jasmani kita, tentang roti. Kenapa? Kita lebih peduli perut kita. Tapi ketika kita diberikan satu wabah yang saat ini sedang berpikir begitu, akhirnya kita menjadi berpikir lain. Seperti murid-murid pada waktu itu akhirnya menjadi mengerti, rupanya Yesus bukan berbicara roti. Kalau untuk sekarang, untuk kita, untuk saya dan saudara sekarang, Yesus bukan berbicara roti. Berbicara makna kehidupan ini supaya kita fokus bahwa ada banyak pengajar-pengajar sesat, ada banyak penjerumusan untuk kita beralih pikiran, beralih suasana hati, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali untuk melihat kehidupan kita. Apa kita sungguh fokus kepada Tuhan? Percayalah, mari kita percaya bahwa sesungguhnya untuk persoalan roti Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah siapkan. Dengan situasi dan kondisi apapun Tuhan sediakan. Terbukti sampai saat ini Tuhan siapkan. Tinggal bagaimana sekarang kita fokus kepada Allah, pengajaran firman Allah. Kita ingat satu cerita
ketika Maria dan Magdalena, salah satunya Maria Magdalena ya, rupanya fokus kepada pengajaran, sementara yang satu fokus kepada kesibukan waktu itu. Lalu ketika datang dia melapor kepada Tuhan karena merasa sudah lelah, capek. Yesus, kenapa Maria begitu? Kata Marta. Kemudian Yesus, Maria lebih penting karena fokus kepada kebenaran. Saat ini untuk saya dan saudara, dalam situasi, dalam kondisi yang banyak orang diperhadapkan dengan kecemasan, mari kita mencari Allah. Dia yang perlu kita prioritaskan, yang lainnya ditambahkan untuk saya dan saudara. Tidak perlu mengkhawatirkan karena punya cara. Tuhan punya cara untuk membuka tingkap langit, untuk memberkati saya, untuk memberkati saudara. Percayalah kepada Allah. Yang kita prioritaskan dalam kehidupan adalah kepada ajaran Allah. Karena apa? Seperti yang disinggung oleh Yesus, pengajaran ragi Farisi, ragi Saduki ini mempengaruhi murid-murid saat itu. Mungkin dalam implementasi untuk kehidupan sekarang, ada banyak berita yang mempengaruhi pikiran saya, pikiran saudara. Ada banyak berita, ada banyak pengajaran yang mempengaruhi perjalanan hidup keimanan kita. Tidak jarang orang Kristen jatuh karenanya. Oleh karena lebih percaya berita-berita itu daripada berita kebenaran firman Tuhan. Berita yang membawa kita fokus kepada firman Tuhan. Padahal firman Tuhan diberitahukan kepada kita. Ada banyak janji Tuhan dan janji itu pasti digenapi untuk kehidupan saya dan saudara. Kalau tadi kita menaikkan syukur kepada Allah, karena realitanya Allah itu memberkati kehidupan kita. Kita tetap sehat, kita tetap kuat, percayalah kepada Tuhan. Kita tetap sehat, kita tetap kuat, kita yakin akan kasih Tuhan. Mungkin ada di antara teman-teman saudara yang berbicara, "Loh Pak, bagaimana dengan mereka itu?" Tuhan tidak membicarakan mereka, Tuhan membicarakan saudara. Hubungan saudara pribadi dengan Tuhan Allah. Melalui persekutuan doa ini, saya mengajak saudara, mari kita datang berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada penyakit. Kita berharap kepada Tuhan, bukan kepada berita-berita yang menakutkan. Supaya Tuhan menyatakan pertolongannya, pertolongan atas saya, pertolongan atas saudara, pertolongan atas keluarga kita, juga pertolongan atas setiap usaha yang kamu lakukan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Ketika saudara ungkapkan kepada Tuhan, maka Allah menjawab. Kalau tadi kita bicara tentang ragi Farisi, itu sangat berbahaya, bisa mengacaukan. Dan realitanya ada banyak mereka yang melupakan Tuhan karena terkacaukan oleh berita-berita. Tidak lagi sungguh-sungguh ketertarikannya kepada Tuhan, tapi lebih tertarik kepada berita-berita yang justru semakin hari semakin menakutkan. Itu ragi pada masa kini yang membuatnya lalai. Mari kita dekat dengan Allah, mari kita percaya Allah. Satu pujian yang membawa saya dan saudara, lagu ini favorit saya. Saya senang kalau kita bisa bernyanyi bersama sebelum kita berdoa. Ada pokok-pokok doa yang perlu kita bawakan. Mungkin juga saudara punya usulan-usulan. Ada yang sedang membangun, ada yang sedang merintis jualan, warungnya, tokonya, perlu kita bawa dalam doa supaya Tuhan memberkatinya. Bisnisnya, usahanya, kantornya, tidak perlu takut. Pertolongan Tuhan itu nyata atas saya dan saudara. Mungkin teman-teman saudara sekitar saudara banyak yang tergeletak, tetapi kuasa Tuhan melindungi saudara. Karena kendali ada pada Tuhan yang memberkati kita. Amin. Pertolongan Tuhan.
jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar Tuhan, yang kami rasakan adalah begitu baik pertolongan-Mu atas kehidupan kami. Di tengah situasi pandemi ini Engkau menolong kami, menolong jemaat-Mu, menolong keluarganya untuk tetap teguh, tetap sehat, tetap semangat. Kami terus menyerahkan, mempercayakan kepada Allah. Namun Tuhan, sebagai umat yang percaya bahwa itu datang daripada-Mu, kami berdoa karena kami sebagai bagian dari bangsa ini, setelah mengalami kemerdekaan yang Tuhan berikan, namun saat ini diperhadapkan dengan kegelisahan karena kuasa, karena keadaan, karena ketakutan, karena kekhawatiran. Oleh karena itu Tuhan, pulihkan bangsa kami dari wabah ini, dari wabah pandemi ini. Pulihkan Tuhan bangsa kami dari bencana ini. Pakailah presiden kami, pakailah satuan tugas, pakailah tenaga kesehatan menjadi alat menolong kami semua, bahkan juga para psikolog yang menjadi alat Tuhan untuk membangkitkan gairah, memotivasi kami untuk tetap yakin, karena kami percaya bahwa Engkau tidak lama akan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas campur tangan-Mu. Kami pun mengingat Tuhan, karena di antara anak-anak kami yang sekolah sudah 1 tahun lebih tidak bertatap muka, tidak mendatangi sekolahan. Mereka sudah bekerja, sudah belajar dengan daring. Setiap orang tua diperhadapkan dengan kesibukan membimbing mereka, mengajari mereka. Saatnya Tuhan, pertolongan-Mu nyata sehingga pemulihan terjadi, agar anak-anak kami dapat sekolah lagi. Namun kami percaya Tuhan, karena berkat-Mu, Engkau memberi kepandaian, Engkau memberi kecerdasan, sehingga anak-anak kami tetap baik, tetap cerdas, tetap pintar.
itulah pengharapan kami. Oh Tuhan, pertolongan-Mu nyata. Demikian pula Tuhan, kami berdoa, situasi pandemi ini telah berdampak kepada ekonomi negeri kami. Para pengusaha, para pedagang diperhadapkan dengan situasi yang sama. Tuhan, Engkau Allah yang maha baik, Allah yang menolong, Allah yang memberkati, agar mereka tetap diberi ketabahan, diberi keteguhan sehingga dapat bertumbuh kembali. Kami menyerahkan, mempercayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Apapun usahanya, Tuhan berkati dengan kasih karunia-Mu. Tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu. Kami percayakan kepada Allah, usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan terus tambahkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil karena pertolongan Allah. Berkatilah mereka Tuhan, atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu. Apapun jualannya, apapun pekerjaannya, apapun jasa yang dilakukannya, sungguh-sungguh Tuhan berkati jemaat-Mu. Saat ini Tuhan, sebagai bagian dari lingkungan masyarakat di mana kami tinggal, kami menyerahkan aparat kabupaten, kami menyerahkan aparat kecamatan, terlebih khusus kami menyerahkan aparat desa, RW, RT. Sungguh dipakai oleh Allah. Tuhan berikan berkat-Mu, anugerah-Mu untuk kami tetap sehat, tetap kuat, tetap merasakan kesatuan oleh karena anugerah Allah, oleh karena kasih karunia Allah. Berkat-Mu nyata atas mereka. Setiap keluarga Engkau berkati. Hubungan suami istri, hubungan orang tua anak dipelihara oleh Tuhan. Kami terus menyerahkan, mempercayakan kepada Allah. Mereka yang masih kecewa Tuhan hiburkan, mereka yang putus asa Tuhan kuatkan. Dan terlebih hamba-Mu berdoa agar setiap hati, setiap pribadi jemaat-Mu, sungguh Engkau berikan roh keberanian. Kekhawatirannya Tuhan singkirkan, cemasnya Tuhan singkirkan. Biarlah iman kami terwujud Tuhan, untuk kami berani mendekat kepada Tuhan, karena kami meyakini akan perlindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Jauhkan kami dari prasangka-prasangka, supaya kesatuan kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, perkenan kami bersama berdoa untuk saudara yang sakit. Saudaraku, angkat tangan-Mu, letakkan pada bagian yang sakit. Percaya, beriman, oleh pilur-pilur Yesus kamu menjadi sembuh. Pendeta mendukung-Mu di dalam doa. Kami percaya Tuhan akan kuasa Tuhan yang menjamah mereka, yang memulihkan mereka. Oleh karena kuasa darah-Mu yang membuat mereka beroleh kesehatannya kembali. Kami percayakan mereka dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah ajaib, Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tangan-Mu, tengadahkan wajah-Mu. Terimalah berkat Allah dalam kehidupan kita sekalian. Biarlah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus memberkati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah ajaib, kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Baba